Puja Haniansyah dari kelas 11 DKV 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan legenda Pesut Mahakam. Alkisah, di sebuah desa Dusun Rantau Mahakam, Kalimantan Timur, hiduplah seorang keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, serta kedua anak laki-laki dan perempuan. Keluarga tersebut senantiasa hidup rukun dan damai dalam sebuah pondok yang sederhana. Sang ayah seorang kepala rumah tangga yang bijaksana, sedangkan sang ibu sangat terampil dan cekatan dalam mengatur urusan rumah tangga. Kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi dari hasil menanam berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran di kebun. Pada suatu hari, sang istri terserang sebuah penyakit aneh. Sudah banyak tabib yang mengobatinya, namun penyakitnya tak kunjung sembuh, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sejak itu, kehidupan keluarganya tersebut menjadi berantakan dan tidak terurus lagi. Sang ayah dan kedua putra dan putrinya terus terlarut dalam kesedihan. Sang ayah menjadi sangat pemurung dan suka bermalas-malasan, sedangkan kedua anaknya terlihat sangat bingung, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Melihat kondisi tersebut, para sesepuh dusun berusaha untuk membujuk mereka agar tak larut dalam kesedihan, dan sang ayah kembali mencari nafkah seperti biasanya. Sudahlah Pak, hilangkan kesedihanmu itu dan kembali bekerja seperti biasanya. Lihatlah kedua anakmu itu, mereka semakin kurus karena kurang makan, ujar seorang sesepuh dusun kepada sang. Rupanya nasihat-nasihat tersebut tidak pernah ia ragukan. Keadaan tersebut berlangsung hingga satu musim, yaitu sejak musim tanam hingga musim panen. Seperti biasanya, setiap musim panen tiba, penduduk dusun tersebut mengadakan pesta adat yang diisi dengan beraneka macam pertunjukan, ketangkasan, dan kesenian selama 7 hari 7 malam. Kemeriahan pesta tersebut belum mampu menghibur hati keluarga tersebut, terutama sang ayah. Tapi begitu mendengar kabar bahwa dalam pertunjukan seni tersebut ada seorang gadis cantik yang pandai dan mulai menari, hati sang ayah langsung tergetak ingin menyaksikan pertunjukan tersebut. Dengan penuh semangat, ia berlari mendekati tempat pertunjukan di mana gadis itu akan menari. Ia sengaja berdiri paling depan agar dapat menyaksikan tarian serta wajah gadis itu dengan jelas. Beberapa saat kemudian, pertunjukan pun mulai. Perlahan-lahan, gadis itu memasuki panggung, seraya memainkan tariannya. Gerakan tubuhnya yang lemah lembut dan gemulai benar-benar mengundang decak kagum para penonton. Lain halnya dengan sang ayah, ia hanya sekali tersenyum. Pandangan matanya senantiasa tertuju kepada wajah cantik sang gadis itu, tanpa bergeming sedikit pun. Suatu saat, tiba-tiba pandangan gadis itu tertuju kepadanya sambil melamparkan senyum manisnya. Pada saat itu, jantung sang ayah berdesak kencang. Rupanya ia jatuh hati kepada gadis itu. Begitu pula sebaliknya. Usai pertunjukan, para penonton membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Sementara sang ayah tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Karena ingin bertemu dengan gadis cantik itu, tak berapa lama kemudian, gadis itu turun dari panggung dan menghampirinya. Setelah berkenalan, mereka pun mengungkapkan perasaan masing-masing dan bersepakat untuk menikah. Abang sudah lama mempunyai 2 orang anak. Apakah adik bersedia untuk membantu abang merawat mereka? Pinta sang ayah kepada gadis muda itu. Tentu saja bang, adik berjanji akan menyayangi mereka sama seperti anak laki-laki sendiri, jawab gadis itu. Setelah mendapat restu dari para sesepuh kampung, akhirnya mereka pun menikah. Pernikahan mereka dilangsungkan sepekan setelah pesta adat tersebut. Setelah menikah dengan gadis itu, sang ayah tidak pernah lagi murung dan bermalas-malasan. Dan begitu pula kedua anaknya. Keluarga itu menemukan kembali suasana kedamaian yang pernah dulu mereka rasakan. Sang ayah itu kembali rajin bekerja di kebun dengan dibantu oleh anak laki-lakinya. Sedangkan istrinya sibuk menyiapkan makanan di rumah dengan dibantu oleh anak perempuannya. Namun baru beberapa bulan saja keharmonisan itu berlangsung, keluarga itu diguncang prahara. Sang ibu tirinya ternyata mengingkar janjinya untuk menyayangi kedua anak tirinya. Sifat dan perilakunya tiba-tiba menjadi benci kepada mereka. Ia sering memberi mereka sisa-sisa nasi
Sang ayah yang mengetahui perilaku istrinya tersebut tidak dapat berbuat apa-apa karena ia sangat mencintainya. Sejak saat itu, segala urusan rumah tangga ditangani oleh sang ibu tiri. Setiap hari ia menyuruh kedua anak tirinya untuk mencari kayu bakar di hutan. Bahkan ia sering menyuruh mereka untuk mengerjakan hal-hal di kampung mereka. Pada suatu hari, sang ibu menyuruh kedua anak tirinya untuk mencari kayu bakar di hutan dengan jumlah yang cukup banyak. Hei pemalas, carilah kayu bakar ke hutan. Kalian harus mengumpulkan kayu bakar yang jumlahnya 3 kali lipat dari yang kalian peroleh kemarin. Ingat, jika kalian pulang sebelum mengumpulkan kayu sebanyak itu, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan makan malam. Ancam sang ibu tiri. Maaf ibu, untuk kayu bakar sebanyak itu, bukankah kayu bakar masih banyak? Kalau kayunya mau habis, barulah kami mencarinya lagi. Tawar si anak laki-laki. Dasar anak pemalas, rupanya kalian sudah mulai berani melawan ibu ya? Awas nanti saya laporkan kepada ayah kalian bahwa kalian pemalas. Sang ibu kembali mengancam kedua anak tirinya. Tanpa berkata apa-apa, si anak perempuan segera menarik kakaknya. Ia menyadari bahwa ayah mereka telah dipengaruhi oleh sang ibu tiri. Sudahlah bang, kita turun saja perintah ibu. Tidak ada gunanya untuk membantah, karena kita tidak akan dipersalahkan. Hah? Isu ini apa? Buat Zoom. Setelah menyiapkan beberapa perlengkapan, berangkatlah mereka ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setibanya di hutan, mereka segera mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya tanpa mengenal lelah. Namun, hingga hari menjelang sore, mereka belum mengumpulkan kayu bakar sebanyak yang diminta oleh ibu tiri mereka. Karena takut dimarahi, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di tengah hutan. Mereka tidur di sebuah gubuk reot untuk berlindung dari cuaca dingin. Kedua orang kakak beradik itu baru dapat memejamkan mata ketika malam telah larut karena perut mereka dibelit rasa lapar. Keesokan harinya, kedua anak itu kembali mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Namun, ketika hari menjelang siang, kedua anak itu tiba-tiba tergeletak di tanah karena tidak kuat lagi menahan rasa lapar. Untungnya ada seseorang kakek yang sedang melintas di tempat itu. Kakek itu mengangkat mereka ke bawah sebuah pohon yang rindang dan sangat menghipnotis mereka. Beberapa saat kemudian, kedua anak malam itu pun tersadar. Kita di mana? Kenapa berada di tempat ini? Tanya sang kakek kepada adiknya. Kakek siapa? Tanyanya lagi ketika melihat seorang kakek tua yang dikenalnya sedang duduk di samping mereka. Tenang cucu, kakek yang telah membawa kalian ke tempat ini. Kakek menemukan kalian sedang tergeletak, tidak sadarkan diri tengah hutan ini. Kalian siapa dan apa yang kalian lakukan di tempat ini? Kedua anak anak itu pun menceritakan semua peristiwa yang mereka alami hingga mereka jatuh pingsan di tengah hutan. Karena iba, setelah mendengar cerita mereka, kakek itu pun menyuruh mereka pergi ke sebuah tempat di mana tempat terdapat banyak buah-buahan. Setelah berterima kasih, kedua anak tersebut segera menuju arah rimbunan pohon. Betapa senangnya mereka ketika tiba di tempat yang dimaksud. Oke, terima kasih Johan. Waktunya sudah habis ya.